Paslon 2 calon ketua umum siapa? Saya. Namanya siapa? Saya namanya Dede Suhaimi. Oh, Dede Suhaimi. Ya. Sekjennya calon Anja Saumpano. Anja. Duduknya agak. Berjawab. Kalau boleh biar jelas. Baik, Paslon 2. Paslon 2 ada beberapa pertanyaan buat kalian. Saya minta untuk dijawab per masing-masing, jangan diskusi. Ya, jangan diskusi. Yang pertama adalah tolong calon ketua umum menjawab dulu ya. Apa cita-cita Teh Dedeh untuk menjadi ketua umum? Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah untuk membantu rekan-rekan, khususnya kan saya melihat PKB ini kan belum berjalan yang kemarin perundingan itu sifat didasarinya itu. Saya ingin menyelesaikan tugas dari serikat sebelumnya yang sudah berjalan, insya Allah untuk diselesaikan. Oke. Kalau udah selesai keluar menjadi ketumnya. Tergantung dari anggota. Oh, gitu. Anggota nyuruh keluar diadakan mubes kan Pak? Oh. Ya, calon Pak Sekjen. Baik, kalau cita-cita saya pribadi sih ada yang tertuang di visi misi kami yang pertama, Ya. yaitu transparansi. Transparansi di sini cakupannya luas Pak. Bisa mulai dari banyak hal, tapi untuk poin yang saya tekankan adalah mengenai hubungan masyarakat atau komunikasi terhadap pengurus dan anggota ataupun non anggota. Yang saya rasakan sendiri sebelum menjadi anggota sangat agak sulit mendapatkan informasi-informasi yang sebetulnya sudah terjadi bahkan belum terjadi. Oke. Pak Sekjen ini berperan juga sebagai ketum nanti pada saat umpamanya Pak Bu Ketumnya itu mengundurkan diri atau ada halangan tetap. Apakah peran Pak Sekjen akan bisa penuh sebagai ketum atau bagaimana? Baik, kalau ketidakhadiran dari ketum tentunya bergerak menjadi ketum, saya rasa bergerak seperti hanya PLT saja. Tentu saya tidak bisa serta-merta menjadi overlap atau melewati batasan saya. Tetap ada peraturan-peraturan yang harus saya terjaga, karena kan juga kita memiliki pengawas, kita memiliki anggota, dan setiap keputusan baiknya kita ambil dengan musyawarah mufakat. Peraturannya ada di mana? Peraturannya kan kita ada di ADRT. Oke. Baik, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan satu sudah selesai. Pertanyaan kedua, yang kalian tahu di dalam menjalankan organisasi ini, IKAGI, perangkatnya apa aja? Perangkat dari organisasi, Bu calon ketum. Dewan pengawas, ada kemudian ADART, kemudian PKB, kemudian pengurus dan anggota. Itu yang saya tahu Pak. Calon sekjen. Mulai dari keanggotaan, badan pengawas, PKB, ADRT, dan pemilihan ketum dan sekjen. Oke, saya koreksi ya. Mungkin buat penambahan wawasan. PKB di luar organisasi. Oh baik, Ya. baik Pak. Jadi PKB itu hubungan industrial antara manajemen dengan serikat. Tapi kalau di serikat adanya adalah ADART, ada pengurus, ada dewan pengawas, ada apa lagi selain itu? Anggota. Ada perlengkapan organisasi kayak bendera, itu penting ya. Baik, nomor 3 nih, demokrasi. Demokrasi ini hal yang penting buat organisasi. Ya. Kalau nggak ada demokrasi, mungkin IKAGI juga ada banyak. Ada demokrasi aja, IKAGI lahir lagi, IKAGI, New IKAGI. Nggak tahu tuh dari mana New. Nah sekarang, menurut kalian demokrasi yang seperti apa yang IKAGI akan jalankan? Jawab ketua umum dulu, boleh calon ketua umum. Demokrasi yang
Saya kan sebetulnya di organisasi secara aktifnya itu kan baru ya. Ya. Jadi saya harus mempelajari semuanya tentang ada ART atau apa itu. Saya pun baru belajarnya kemarin pada saat diskusi. Jadi mungkin jawaban-jawaban saya akhirnya ya bisa ngambang atau bisa secara umum. Itu perlu saya pelajari dan insya Allah itu kalau masalah itu akan saya tekuni ketika Ya. saya di sana. Jadi yang saya menurut pandangan saya demokrasi ya demokrasi yang betul. Demokrasi itu maksudnya orang berhak mengemukakan pendapat, orang berhak untuk memberi masukan, dan kita sebagai pengurus, kalau saya sebagai pengurus, kita tidak boleh defense dulu. Jadi kalau ada masukan dari siapapun, kita cerna dulu, ambil dulu positifnya. Kalau sekiranya itu untuk kesejahteraan awak kabin, untuk kemajuan dari IKAGI, tentu kita harus terima siapapun yang memberi masukan. Tetapi kalau ada yang memberi masukan yang tanda kutip yang bisa aja menyebar hoax segala macam, kita juga tidak perlu marah. Kita perlu memberitahukan saja yang sebenarnya, karena saya yakin kok orang-orang itu ada yang cepat menerima hoax dan langsung disampaikan, ada orang yang mencerna dulu. Nah, itulah tugas kita sebagai pengurus untuk memberikan, mengedukasi, berkonsolidasi, berkomunikasi yang baik terhadap anggota di lapangan, sehingga fitnah itu, kalaupun ada ya Pak, tanda kutip ada fitnah, itu tidak berlangsung lama. Karena itu menurut saya dengan banyaknya fitnah kalau dibiarkan itu akan menambah banyak dosa. Itu menurut saya Pak. Ya, terima kasih calon ketua paslon 2. Calon sekjen, apa kira-kira tambahan dari pertanyaan saya? Kalau pada pribadi saya mengenai demokrasi yang diinginkan, saya jelaskan ada dua pandangan, Pak. Demokrasi internal dan eksternal. Internal sendiri ya tadi yang kita bahas, ada ADRT dan segala macamnya. Kita berbicara dengan konstituen karena kita berdiri dari atas nama konstituen. Dalam artian kita tidak berdiri dengan rezim, karena rezim berganti, kita pun berganti. Tapi kalau kita berdiri di atas nama konstituen, insya Allah akan terus dengan terus serta. Untuk sistem demokrasi ke eksternal tersebut, pandangan pribadi saya sendiri, silakan bila ada serikat-serikat baru bermunculan, go ahead. Kita kan tidak boleh menutup hak wajib warga negara dalam berserikat. Silakan, asal terdaftar jelas, tersertifikasi jelas, dan tujuan dan fungsinya jelas. Kalau semakin banyak serikat yang berjuang atas ingin agar cabin crew lebih sejahtera, ya saya sih pribadi alhamdulillah, karena kita tidak berjuang sendiri. Namun kedepannya akan terjadi ditunggangi dan yang lain sebagainya, kita serahkan kepada masing-masing. Oke, baik. Menurut kalian berdua udah demokrasi belum? Anjas selama ini bagaimana? Menurut kalian berdua? Saya dengan Anjas ya? Bu, iya. Berdua ini udah demokrasi belum? Bu, Kalau menurut saya sudah. Jadi contoh hal kecil saja. Apa contoh? Jadi setiap kalau mau pergi sesuatu itu Anjas selalu bertanya pada saya ya. Itu tata krama mungkin, tata krama yang dijalankan. Tapi saya juga tidak serta-merta selalu mengambil keputusan. Jadi saya selalu silakan menurut Anjas yang bagus mana. Contoh aja, contoh hal kecil masalah dress code. Dia nanya, "Sir, besok mau pakai apa? Menurut Anjas yang baiknya apa?" Kata dia, "Saya punyanya batik hitam putih ini. Oke, menurut Anjas apa? Saya follow." Jadi kalau urusan hal kecil aja kita bisa berdemokrasi, mudah-mudahan ke hal besar pun bisa seperti itu. Itu aja. Calon sekjen, apa tambahannya? Ya, di demokrasi didasari komunikasi sih Pak. Komunikasinya baik, insya Allah demokrasi juga berjalan dengan baik. Nah sekarang menurut kalian demokrasi belum nih berdua? Kan pertanyaannya itu. Udah. Udah ya? Iya, Udah ya. Apa? Bisa digambarkan nggak? Intinya ketika ada pengambilan keputusan kita diskusi. Iya, selalu diskusi. Jawabnya mudah. Kalian udah berbeda generasi. Oh iya ya Berbeda Pak. generasi itu udah Muter demokrasi. aja. Organisasi di kita itu sulitnya adalah berbagai generasi ada di situ dan mementingkan generasi masing-masing, itu yang berbahaya. Nah itu yang harus kita camkan, bahwa anak muda itu jangan dipandang rendah, tapi orang tua juga jangan dipandang rendah. Bagaimana kita bisa mengelaborate semuanya supaya menjadi kekuatan organisasi.
organisasi. Jadi kalau menurut saya kalian udah demokrasi karena kalian dari kalangan yang berbeda generasi. Ya. Oke, ini yang paling berat pertanyaan buat kalian berdua. Paling berat harus dijawab dengan hati nurani yang kalian harus miliki. Kalian ikhlas menjadi ketua umum atau menjadi pengurus serikat. Ingat, satu, jabatan Anda tertunda. Karir pasti tertunda. Manajemen tidak mungkin mengangkat kalian untuk jadi pejabat. Kalaupun mau mengangkat kalian, akhirnya apa? Promosi singkir. Mempromosikan kalian ke cabang tertentu agar organisasi ini ditinggalkan, sehingga organisasinya menjadi apa? Kehilangan mata angin. Jadi yang ini kemana-mana. Nah, menurut kalian, kalau kalian promo, kalian ambil promo atau ambil menjadi pengurus? Pengurus, Pak. Promo Tapi itu duitnya ada loh, jadi pejabat naik. Nggak ditanya di akhirat. Berarti ikhlas ya. Ikhlas? Ikhlas, insya Allah. Insya Allah ikhlas. Bismillah. Itu namanya promo singkir. Nah, sekarang saya mau tanya, semua di belakang Anda punya pendapat berbeda-beda. Ya. Ya kan? Mungkin pengikut Anda adalah umpamanya 50%, tapi pengikut yang lain yang suaranya mungkin beda dengan Anda juga. Bahkan ada yang mengatakan jadi pengurus itu kayak orang gila. Setuju nggak? Nggak apa-apa, Pak. Kalian dikatakan gila gitu Nggak sama apa-apa. orang-orang. Ya, ngapain bergaul sama orang gila? Nggak apa-apa, sudah biasa Pak di Garuda itu gosip tuh. Jangan kan gila ya Mbak. Yang lain aja banyak Pak. Cuma dia disebut gila. Ya. Gila kerja kan nanti kita positive thinking. Oh dia ngomongnya gila kerja gitu aja. Gimana Pak calon Pak Sekjen? Anda kalau dibilang, oh orang gila tuh. Terjadi Gila marah-marah. kerja loh, gila Oh, kerja. mungkin dasarnya karena tak kenal rasa ya Pak. Nah, Gitu. Jadi ya dia ambil sudut pandang sendiri tanpa mencoba lebih dekat, mencoba lebih kenal. Akhirnya ngambil satu statement yang lebih mudah untuk mencari kawan lain agar satu persepsi dengan dia ya dengan hal ini tersebut. Kalau lebih kenal nggak akan keluar. Oke. Pertanyaan saya kemarin yang disebut orang gila tuh kayaknya nggak connect ya, nggak pas buat pertanyaan kalian. Menurut kalian gitu nggak kira-kira? Kalau saya pribadi lebih kepada sudut pandang. Oke. Gitu, Mas. Sebenarnya gini, mental pengurus itu harus matang. Ya. Kalau dibilang orang gila sama anggota, saya fine aja. Selama kalian punya jiwa untuk berjuang buat orang banyak. Lu mau bilang gue maling, lu mau bilang gue rampok, nyatanya gue bukan merampok, tapi menyedekahkan buat orang banyak. Yang penting jalan Anda bukan untuk mencuri, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Jadi pada saat ada nego-nego dengan manajemen, oke lah, tapi lo bayar gue ya segini ya, itu kan maling Ya, namanya. betul. Kalau yang begitu ya maling. Nah, jadi tolong dijaga pada saat Anda menjadi seorang pemimpin organisasi, Anda kedepankan bahwa followers Anda adalah yang mendukung Anda untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau followers Anda sudah mendukung sepenuhnya, maka Anda benar-benar harus menyerahkan diri Anda untuk beramanah. Ya, karena amanah itu sulit dicari. Tapi pertemanan itu sulit, gampang dicari, tapi permusuhan itu juga lebih mudah dicari. Lebih mudah mana permusuhan sama pertemanan? Lebih mudah mencari musuh. Musuh, tandang aja sekali juga udah musuhan. Iya. Ya. Nah, paslon 2, kira-kira kalau Anda terpilih nanti, akan terpilih nanti, yang promosi tadi dihilangkan atau dicita-citakan? Promosi apa Pak? Promosi jabatan. Oh. Menjadi promosi. cita-cita atau menjadi bullshit itu cita. Promosi itu bullshit. Ini contoh kecil aja Pak. Ya. Kami ini sebetulnya sekarang sedang dipromosikan menjadi seorang instruktur. Ya. Teman saya juga sudah di schedule untuk sit in. Nah, Sit in itu sebelum evaluasi. Ya. Kemudian karena kami konsekuen untuk mencalonkan diri menjadi ketum dan sekjen,
kami konsultasikan dengan Ciki, karena segala sesuatu kan dikonsultasikan. Kemudian saya juga konsultasikan ke Cece. Saya konsultasikan ke Cece bahwa saya menyalonkan diri untuk menjadi calon ketum dan sekjen, karena saya tahunya katanya di kepengurusan itu bisa untuk menjadi instruktur. Itu dulu yang saya pegang. Kemudian saya juga bilang kepada Cece, jika saya terpilih untuk ketum dan sekjen dan itu tidak diperbolehkan oleh Garuda untuk menjadi instruktur, ya saya lepaskan. Jadi dari sekarang saya sudah bilang gitu Pak kepada Cik. Ya, berarti udah siap untuk menjadi ketum ya? Insya Allah. Dan Pak Sekjen sudah siap menjadi sekjen. Insya Allah, kalau bicara siap ya selalu siap. Cuma ada satu hal menarik mengenai yang tadi diceritakan. Ini saya ya Pak. Iya, ada hal menarik ketika kenapa perusahaan selalu mempersulit serikat. Itu jadi question mark yang besar buat saya. Itu yang harus coba kita rubah. Stigma itu yang harus kita rubah. Harusnya perusahaan mendukung serikat dalam berkarir, dalam pencapaian apapun. Stigma yang di belakang tadi harus kita sedikit demi sedikit kita rubah. Jadi semakin banyak orang mau masuk ke serikat, bukan justru menghindari serikat. Itu saja. Oke, boleh saya tahu jabatan sekarang apa? Saya flight service manager Pak, baru. Flight service manager. Iya, baru 1 tahun. Dan Junior flight Mas service dan manager. sekjen. FO. Oke. Di base-nya di mana kan? Sekarang lagi diperbantukan ke Denpasar. Kalau Mbak Jakarta. base-nya di Jakarta ya. Tapi cita-cita kalian bukan karena ingin base di Jakarta ya jadi pengurus ya. Justru keuntungan saya pribadi, kita bisa merangkul semua. Karena saya melihat sesuatu yang tidak beres di Denpasar, makanya saya maju. Ada sesuatu yang mengakar, membudaya, tapi saya pahami itu salah. Oke. Kalau kalian terpilih nanti, manajemen nggak mau mindahkan kalian calon sekjen ini nggak bisa pindah ke Jakarta, tetap di Denpasar. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh IKAGI? Boleh saya jawab? Boleh. Kalau secara struktural tentunya akan ada wakassekjen yang mendampingi ketum di Cengkareng, dan saya tetap berdedikasi di Denpasar. Itu secara visual akan lebih menyenangkan, di mana kita bisa melihat seluruh anggota, bisa menyapa seluruh anggota, tidak hanya di Cengkareng saja, tapi juga tentu saja di Denpasar. Dan yang keberadaan di Denpasar sekarang sudah ada sekitar 560 orang pegawai yang dipindahkan pada saat dirut kemarin. Berarti saya berada di sana bersama teman-teman seperjuangan yang dipindahkan dengan konsep yang kurang jelas. Saya berbicara mengenai mereka, Pak. Saya rasa itu bukan sebuah masalah. Oke, sebentar lagi kan ada musang kan? Musang itu ada momen untuk merubah anggaran dasar kan? Ya. Mungkin koreksi sedikit. Kalau sekjen ada di Bali tetap di Bali, kemudian ketumnya di Jakarta itu repot. Jadi anggaran dasarnya yang kalian rubah. Keberadaan kepengurusan ketua umum dan sekjen akan berkantor di Jakarta. Itu harus state di anggaran dasar. Sehingga manajemen tidak akan bermain mengutak-atik kalian untuk membuang kalian. Sehingga ada tatanan hukum yang akan dilawan oleh manajemen kalau kayak begitu. Tidak mudah untuk menghancurkan organisasi. Oke, baik. Terima kasih Paslon 2. Terima kasih. Close. Pak.